aturan terbaru yang dikeluarkan oleh AFC dalam hal ini untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 bisa jadi merugikan timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pendukung setia timnas Indonesia. Apa kabar semuanya dimanapun teman-teman berada? Semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman, kembali lagi di konten ataupun channel Garuda Sport. Pada konten kali ini, saya ingin membahas sedikit tentang aturan terbaru yang dikeluarkan oleh AFC selaku Federasi Sepak Bola Asia yang menangani kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya kita ketahui bahwa regulasi untuk putaran keempat telah dikeluarkan oleh AFC. Dalam hal ini, tempat pertandingan atau venue pertandingan akan dilaksanakan di tempat yang netral. Namun kembali lagi, baru saja ada aturan terbaru yang dikeluarkan oleh AFC. Dalam hal ini, aturan itu bahwa tempat pertandingan ataupun venue pertandingan akan diambil dari peringkat 3 terbaik di setiap grup. Dalam hal ini grup A, grup B, dan grup C. Nah, sesuai dengan kondisi saat ini yang kita lihat bahwa dua negara yang saat ini berpotensi sebagai tuan rumah apabila berpacu kepada regulasi yang ada. Karena di grup A ada Uni Emirat Arab, di grup B ada Irak, dan bisa jadi Qatar. Nah, berangkat dari pengalaman kita pada pertandingan-pertandingan sebelumnya melawan negara-negara Timur Tengah, maka saya secara pribadi merasa was-was dengan aturan ini. Karena kenapa teman-teman? Sudah beberapa kali timnas Indonesia apabila bertanding melawan negara-negara Timur Tengah, dalam tanda kutip selalu dirugikan. Yang paling terbaru kemarin, di saat Indonesia menghadapi Bahrain. Kita seri dengan mereka 2-2. Berkaitan dengan kepemimpinan wasit yang dianggap berat sebelah. Semestinya kemenangan Indonesia waktu itu sudah pasti di depan mata. Namun dalam tanda kutip kemenangan timnas Indonesia dirampok oleh wasit. Dan yang kedua, saya masih ingat di saat timnas U23 kita maksudnya masih ditukangi oleh Sintayong, dalam hal ini Piala Asia U23, di mana Indonesia saat itu satu grup dengan Qatar, Australia, dan juga Yordania kalau tidak salah. Dan pertemuan pertama Indonesia dihadapkan langsung dengan tuan rumah Qatar. Dan di dalam pertandingan itu kita semua saksikan bahwa ada drama-drama yang semestinya tidak terjadi. Seperti kartu merahnya Ivar Jenner, kemudian kartu merahnya Ramadan Sananta. Oke lah, Ramadan Sananta kita boleh terima karena dia melakukan pelanggaran. Namun Ivar Jenner, dia diberikan kartu merah, dia sendiri pun bingung pelanggaran apa yang dia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat pemain timnas Indonesia melakukan pelanggaran, VAR selalu aktif dan dicek terus. Bukan kita mendiskreditkan, kita mencurigai. Akan tetapi kenyataannya seperti itu. Di saat timnas Indonesia melakukan pelanggaran yang itu hanya pelanggaran yang boleh dikatakan pelanggaran biasa. Namun VAR selalu dicek. Namun di saat pemain-pemain Qatar melakukan pelanggaran pada pertandingan itu, seakan-akan wasit cuek. Dan dari tim VAR pun seakan-akan tidak memberikan respon bahwa itu sebuah pelanggaran yang harus perlu VAR dicek. Nah, berangkat dari pengalaman-pengalaman ini teman-teman, saya merasa was-was. Selaku pendukung timnas Indonesia, saya merasa bahwa apabila regulasi ataupun aturan ini diterapkan, benar-benar diterapkan, maka timnas Indonesia bisa jadi dirugikan. Karena bisa jadi yang saya bilang tadi, antara Uni Emirat Arab dan juga Irak, kalau dilihat pada posisi klasemen saat ini, peringkat ketiga terbaik maksudnya dalam hal ini grup A dan grup B. Karena Arab Saudi saat ini belum bisa dikategorikan masuk peringkat 3 terbaik. Karena nantinya diambil dari 3 grup itu. Namun karena putaran keempat nanti hanya dibagi dalam
dua grup, dalam hal ini 6 negara, maka dua grup saja dalam hal ini, grup A, grup B, ataupun grup C, 2 negara saja yang diambil untuk menjadi tuan rumah. Dengan demikian, maka 2 negara yang saya sebut tadi yang akan menjadi peluang mereka jadi tuan rumah. Padahal sesungguhnya dari awal AFC telah menyampaikan bahwa akan dilaksanakan di tempat netral. Contohnya jika Indonesia ketemu dengan Irak, atau Indonesia ketemu dengan Uni Emirat Arab, Qatar, atau negara di luar itu, maka tuan rumahnya, contoh kalau Indonesia ketemu dengan Irak, maka mainnya di Korea, atau mainnya di Uzbekistan, atau mainnya di Cina. Nah, itu yang dinamakan dengan venue yang netral, bukan di Indonesia, bukan di Irak, bukan di Uni Emirat Arab, bukan di Indonesia. Namun saat ini aturan itu terbalik, dan itu telah resmi disampaikan oleh AFC bahwa akan diambil dari posisi 3 terbaik dari ketiga grup. Maka menurut saya ini bisa jadi merugikan timnas Indonesia, karena negara Timur Tengah banyak dramanya apabila menghadapi timnas Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, mari apapun regulasi ataupun aturan dalam kualifikasi pra Piala Dunia 2026 ini, apapun aturan itu, kita tetap dukung timnas kebanggaan kita. Kita doakan mereka agar mereka tetap semangat, agar mereka tetap punya daya juang, dan mereka tetap memiliki kemauan untuk bisa bersaing dan menuju ke Amerika, Kanada, dan Meksiko 2026. Dalam hal ini mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Dan mari kita doakan juga semoga pertandingan pada bulan Juni melawan Cina dan Jepang, mereka mencapai hasil yang positif, terutama melawan Cina 3 poin harga mati. Oke teman-teman, kita doakan mereka berjuang di lapangan, kita berjuang di luar dengan dukungan dan doa. Oke, tetap semangat. Kita Garuda.